sektor pertanian ini, dan tantangannya itu apa? Mungkin koordinasi atau bersinergi atau apa yang menjadi permasalahan? Silakan. Ya kalau jadi permasalahannya untuk petani milenial itu ya klasik lah, ibaratnya pendapatannya kecil, tidak bisa hidup layak, ya kan lahan kurang seperti itu. Itu kan permasalahan yang Oke, umum yang ada. itu kan Terus belum terencana waktu zaman dulu. Sekarang ada ya, konsep kita rencanakan. nah makanya Nah, kita sudah apa paling nggak solusi yang bisa kita berikan adalah untuk petani milenial ini pertama adalah secara teknik saja ya saya bicara itu paling nggak efisiensi lahan. Ya, efisiensi lahan misalnya dengan teknologi jarak tanam atau dengan cara vertikultur, hidroponik dan lain sebagainya. Zaman kan sudah maju sekarang, jadi tanaman bisa kita bikin bertingkat, tidak perlu lahan luas. Kita untuk menghasilkan misalnya 1 ton tanaman, 1 ton produksi, kalau dulu 1 hektar, sekarang kita bisa lebih efisien dengan memanfaatkan 1/4 hektar, misalnya seperti itu. artinya Terus yang paling penting sekarang tantangannya memberikan contoh dulu gitu ya. iya, Jadi untuk menjamakan persepsi ini belum tentu sama gitu kan. iya. Kita buktikan Kita gitu ya. buktikan dulu, kita beri contoh-contoh, maka kita beberapa titik kita di Kalimantan Barat kita sudah membuat beberapa contoh yang buat di Kuburaya ada di Rasau, nanti di kota kita juga ada juga kan di tempatnya Bang Andi atau yang lain sebagainya. Ini harusnya kita beri contoh lain-lain pertanian modern ini di beberapa tempat bisa jadi pusat untuk pelatihan. Terusan yang kedua adalah diferensiasi, artinya untuk meningkatkan nilai jual itu kita harus membuat perbedaan seperti itu. Misalnya kalau kita di buah itu jambu kristal jangan yang biasa, tapi kita bikin yang organik, otomatis akan meningkatkan nilai jual. Kalau nilai jualnya meningkat, otomatis nanti taraf hidupnya akan meningkatkan seperti itu. Terus diferensiasi terutama varietas ya. Sekarang kita ngikutin kalau orang nanam alpukat semua jambu-jambu akhirnya akan berlimpah suatu saat dan tidak terserap oleh pasar. Artinya kita harus memikirkan untuk ekspor seperti itu akan jadi kendala lagi. Tapi paling tidak kita harus dari sekarang berpikir bisa lah kita teknologi juga sekarang itu kan sudah memadai. Jadi sekarang paling banyak ditanam apa, kita kalau bisa kita harus jadi pionir gitu. Jadi yang pertama, kayak dulu belum ada tahun 2002 belum ada kan satu pun yang nanam jambu kristal, kita sudah mulai, akhirnya kita bisa menikmati itu sekarang. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan kepada petani milenial ini. Jangan pernah takut untuk melakukan perubahan, jangan pernah takut untuk menjadi pemula atau pionir seperti itu. Dari sisi kultural kita, Mas, dari kultural kita petani kita ini gimana nih? Karena itu merubah perilaku, merubah perilaku, eh, tidak hanya mengembangkan artinya berladang ataupun ini seperti itu saja yang tidak memberikan janjikan kesejahteraan. Kan perubahan ke depan ini kan harusnya perubahan secara kultural juga bagi petani itu. Petani milenial seperti apa yang secara kultural yang perlu dirubah gitu. Saya sudah terlibat di perkebunan di Kalbar ini udah hampir 10 tahun ya. Saya berkata sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke. Nah, kita harus berjuang terus, terutama untuk generasi tua kan, misalnya sudah terbiasa nanam kelapa, akan kita rubah ya sulit sekali. Bahkan anaknya ada yang diusir gitu gara-gara gara-gara nanam jeruk dulu. Ada itu di Parit Gado. Jadi anaknya ingin maju berubah, dia analisis usaha jeruk itu bagus, dia tebang, akhirnya bapaknya 3 tahun nggak pernah datang ke situ. Itu akan jadi masalah, kultur budaya masyarakat kita masih seperti itu. Uh, tapi saya pikir ya itu sulit, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, artinya kita masih bisa kok. Ya itu yang penting adik-adik sekarang ini, terutama yang petani ini, kita beri langsung terus kita beri edukasi tentang pentingnya sih pemanfaatan lahan, pentingnya kita memakai varietas baru, pentingnya kita memakai teknologi. Dan satu lagi Bang Abrol, bahwa petani itu jangan hanya konsen di produksi, jangan konsen kita harus bikin produk pertanian. Tapi terlepas dari itu kita harus mikirkan ada beberapa teman-teman yang harus berpikir tentang bagaimana strategi pemasaran yang bagus, bagaimana strategi pengemasan yang bagus. Bagaimanapun hasil sebaik apapun, kalau tidak kita kemas, tidak kita pasarkan dengan cara yang baik, hasilnya akan jeblok. Contoh seperti ini, kalau jambu kristal sekarang tidak kita intervensi untuk pemasarannya, kita tidak patok harga di situ, petani kita terima 15.000, tengkulak akan masuk hancur. Karena apa? Karena kita sudah kuasai pemasaran. Untuk pemasaran ke toko buah, ke swalayan seperti itu sudah kita kuasai.
Jadi jangan hanya bicara tentang produksi, tapi dari hulu sampai hilir segala permasalahannya harus kita selesaikan seperti itu. Dari hulu dan sampai hilir ini harus diselesaikan, harus Iya, dikuasai. iya, Nah, artinya gini, untuk pengembangan secara pribadi dulu, kita menumbuhkan memberikan keyakinan bahwa jiwa berusaha di sektor pertanian ini memang bisa memberikan kesejahteraan bagi kita, terutama lagi di era revolusi industri saat sekarang ini, seperti tadi dipaparkan oleh Pak Budi Hartono, bahwa tuntutan mau tidak mau ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian ini harus bisa dikembangkan. Banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini. Nah, untuk mengembangkan di sini kan artinya dari perubahan perilaku pribadi dulu. Berjiwa usaha nih, kita ini kan sudah terlalu lama dijajah. Jadi pekerja tadi, jiwa pekerja tadi, untuk merubah jadi jiwa pengusaha ini, Mas, menurut saya ini gimana dari kepribadian ini, terutama untuk kalangan anak muda ini. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu, baru kita yakinkan masyarakat. Kita buat contoh bahwa petani itu bisa sukses, petani itu menghasilkan. Ya misalnya saya lihat sendiri di Jalan Pancasila 4 itu, tepatnya Bang Andi Lala itu, lahannya cuman ukuran 15 kali 30 meter. Itu per bulan dia bisa, dari petani hidroponiknya dia minimal dapat angka, pernah rendah dia 8 juta, rata-rata sampai 12 juta. Kita di rata-rata 10 juta saja itu sudah lumayan loh. Untuk lahan cuman 20 kali 30 dalam jangka waktu meter per bulannya bisa dapat 10 juta. Bayangkan kalau kita untuk menjadi jadi karyawan untuk pendapatan segitu, kita berproses terlalu lama. Sementara dari kecil kalau petani kan bisa kita besarkan terus. Itu hasil itu baru dari produksi pertaniannya. Iya, belum lagi dari dia produksi pupuknya dan lain-lain. Kita hitung bisa kemarin juga, kan? Iya, dari jual kangkung saja kan seperti itu. Artinya memang sebenarnya sangat menjanjikan. Contoh sudah terbukti. Sangat amat sangat menjanjikan. Cuman keterbatasan sekali generasi muda ini berkecimpung terlalu intensif ke kampus saja, dia tidak pernah melihat dunia luar seperti itu. Jadi kalau di kampus kita dulu kan belajar nanti untuk melihat pertanian yang maju atau studi banding, itu masih amat sangat kurang sekali. Oke, ini Pak Budi bisa ditambahkan ini. Jadi ini